Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Nurcikarti Aditya, NIM 2019 31262. Di sini saya akan memberi coding sebuah desain dari form tambah user yang telah saya buat. Formnya itu kemarin. Kita tinggal menambahkan codingannya seperti itu. Nah, cara menambahkan form itu kan ada dua cara ya, di project, kemudian ada di add from Windows Form, atau simtoko klik kanan, kemudian yang add, kemudian from Windows Form. Nah, di sini saya juga telah menambahkan beberapa tools, ada 3 label, 2 text box, dan 5 button. Kemudian saya juga telah mengubah propertiesnya. Salah satunya ada button cari, teksnya saya ubah menjadi cari, dan name-nya juga menjadi btn cari. Yang lainnya juga seperti itu. Kemudian yang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan import system data.oledb. Mengapa? Karena kita akan menggunakan sistem database. Nah, kita menggunakan oledb sebagai penghubungnya. Kemudian saya akan membuat memberi coding di button simpan. Yang pertama kita call koneksi dulu. Kemudian cmd sama dengan new oledb comment. Kenapa kita menggunakan oledb comment? Karena semua perintah itu menggunakan comment kecuali di data grid view. Seperti itu. str ini adalah SQL-nya, John ini merupakan koneksinya. Nah, kemudian di bawahnya itu setelah koneksi kita beri dim str s string. Sebenarnya ini boleh dimasukkan, boleh tidak, karena di modul kita juga telah memasukkan string str itu sebagai string. Namun saya menggunakannya agar lebih pasti. Nah, kemudian kita tulis str sama dengan .2. Nah, di dalam str-nya ini nanti akan diisi oleh SQL dari simpan tersendiri. Kemudian setelah cmd di sini kita pakai kita masukin dulu perintah SQL-nya. Perintah simpan itu insert into login. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini ada text box dan nilainya itu harus bisa dibaca, maka kita merubah ini menggunakan .2 sebelum text box-nya dan setelahnya. Kemudian dan di sebelah sebelum dan sesudahnya. Kemudian kita rapihkan. Karena dan itu harus ada spasi. Seperti ini. Nah, kemudian yang ini juga kayak gitu. Nah, udah seperti ini, lalu ini udah bener ya, aku
passwordnya tadi saya lupa. Nah kemudian kita pakai cmd execute non query. Sini ya, cmd execute non query. Kenapa menggunakan non query? Karena kita akan merubah database, yaitu kita akan menyimpan data baru itu ke database, makanya menggunakan execute non query. Kemudian diberi message box .show yang memberitahukan kalau data itu bisa disimpan. Data berhasil. Oke. Di sini kenapa saya pakai catch? Karena saya juga akan menggunakan try. Oke, saya menggunakan try. Jadi sebelum dim, kita pakai try dulu. Sini ya. Kita kasih and try. Seharusnya tadi kita buat try dulu ya sebelum call koneksi sebenarnya. Cuma tadi saya kelupaan karena di sini juga saya pakai catch XS exception, jadi harus ada try. Makanya tadi sebenarnya kalau ini dihapus maka try-nya juga dihapus. Jadi kita bisa tidak menggunakan ini. Ya. Nah, kayak gini tuh udah benar. Aduh ini. Bentar ya. Oke, sorry. Jadi ini bisa dihapus ya. Kalau try-nya juga dihapus. Ini coba kita hapus aja. Karena kita juga udah pakai try waktu itu di from data barang. Jadi kita coba kalau nggak pakai try bisa apa enggak kayak gitu. Ini udah selesai ya. Yang bagian simpan kita start. Oke, saya login sebagai admin. Di sini ada form tambah user. Misalkan saya mau masukin nama saya Fiska dengan password Fiska. Simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kayak gitu. Oke, sekarang kita tombol cari. Yang pertama itu kita call koneksi lagi. Call koneksi. Terus kita pakai cmd nyolidin komen ya. Masih komen.
Nah, tapi oke, kita masukin dulu deh bentar. String ya. Oke. Nah, terus masukin str ya. Oke. Nah, di str ini kita masukin perintah cari. Perintah cari itu pakai select ya. Jadi kita masukkan select select all from tbl login where pakai kondisi user ID sama dengan user ID sama dengan user ID sama dengan txt nama fieldnya ya, txt user ID berarti dot text. Nah, udah kayak gini. Nah, terus jangan lupa kita harus, karena ini kan text box dan nilainya harus dibaca gitu. Caranya itu titik 2 sebelum sama titik 2 sesudah, kemudian tambahin dan sebelum dan sesudah juga, rapikan dengan spasi. Nah, kayak gini. Ya udah selesai. Kemudian yang belum berarti kita kalau disimpan atau hapus atau edit tuh kan pakai execute dan query ya. Nah, kalau dicari itu pakainya execute reader. Nama tipe datanya, bukan tipe data, variabelnya yang udah kita pakai di modul apa, ini kan pakai rd kan. Terus berarti kita tulis rd di sini, rd sama dengan cmd not execute reader. Terus kalau rd-nya baca read. Oke, kalau rd ada ya, maksudnya tuh kebaca gitu, hash row, pakai hash row, dan txt tambah pasnya tuh item password. Oke, nah jadi kayak gini. Jadi kalau ininya kebaca, maka akan ketemu gitu. Nah, ini udah selesai ya bagian cari. Coba kita start. Saya masukin admin juga, login from tambah user. Misalkan kita mau cari, tadi saya sudah masukin Fiska ya, kita cari. Nah, maka akan keluar, tapi ini belum bisa kelihatan passwordnya apa, tapi ini pasti data passwordnya itu Fiska karena tadi saya masukin Fiska juga. Kayak gitu. Ini cari berarti udah bener, simpan dia udah bener. Kita masuk ke edit sekarang. Edit, menu edit, button edit maksudnya. Kita klik 2 kali. Nah, gak jauh beda sama button simpan. Button edit juga pakai execute non query dan juga ada SQL-nya ya. Nah, cara cepatnya itu kita copy aja call koneksi sampai execute non query-nya. Nah, ini cara cepatnya ya karena ini sama. Tapi saya satu persatu aja tulisnya. Pertama kita tulis dulu dim pilihan as message result. Iya. Oke. Terus kita tulis
variabel pilihannya itu apa? Message box. Message box. Ini supaya lebih bagus, jadi kita tanya dulu ke usernya apakah mau mengedit atau mungkin dia salah pencetkan koma informasinya. Belum di titik 2 ya. Titik 2 koma titik 2 informasi titik 2 kemudian koma message box button yes no. Nah jadi untuk cara bacanya nanti. Nah jadi ini tuh cara bacanya, ada message box keluar yang memberikan pilihan apakah Anda mau mengedit data ini. Informasi itu merupakan jawaban kita yang akan dipilih melalui message button yes atau no kayak gitu. Ini udah, kemudian kita kasih itu apa namanya, pilihan kalau yes maka akan diedit ya, maka diedit. Nah selanjutnya kita kasih if result yes then. Nah di sini baru kita masukin call koneksi sampai execute query, karena execute non query karena itu sama biar cepat. Kita copy paste. Nah, kita cuma tinggal bedain di bagian SQL-nya. Ini kita tinggal sisain titik 2 aja kayak gini. Nah terus kita isi dengan sintaks edit. Sintaks edit itu kan update ya, nanti update dari tbl login set. Nah karena ini berhubungan sama password maka pakai kurung siku password. Oke, sama dengan titik tx apa isi fieldnya text ini pakai kondisinya aku ini aja deh biar kelihatan, where user ID sama dengan apa namanya field kodenya ya, berarti txt user ID. Nah oke. Nah karena lagi-lagi ini merupakan text box dan yang dibaca itu harus nilai di dalamnya, maka kita pisahkan pakai kutip 2 maksudnya di awal dan di akhir, juga pakai dan di awal dan di akhir. Terus kita kasih spasi aja. Oke. Di yang ini juga ya. Nah ya kayak gini dan oke. Terus dah nih udah jadi nih. Terus kita tinggal kasih message box ya. Ini salah tulis kayaknya kurang titik koma titik 1. Nah ini harusnya ya.
Ini udah bener. Terus tinggal kita beri message box dulu. Mana sih? Oke. Message box yang akan ditampilkan itu apakah jadi datanya itu berhasil diedit. Nah, kayak gini. Ini udah tombol edit sudah selesai ya. Coba kita coba. Login. Oke. Form tambah user. Terus saya cari Fiska tadi ya. Nah, cari udah ada, terus kita ganti pakai Cika misalkan. Edit. Yes. Oke. Nah, jadi kalau nanti kita cari Fiska lagi, dia passwordnya itu akan berubah jadi Cika kayak gitu. Sekarang kita ke tombol hapus dulu, nanti kita ke tombol hide ya. Sebelumnya di tombol edit ini, ya udah deh, kita ke tombol hapus dulu. Nanti ya ada tombol ini hapus. Nah, nggak beda jauh nih sama tombol edit. Kita pakai variabel pilihan. Kalau koneksi dulu ya. Enggak. Pilihan.